siapkan dulu ya, berdoa dulu terlebih dahulu. Sok, kayaknya siapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bapak absen dulu ya. Adila Rahmawati Izin. izin. Ahmad Abu Patih hadir. Ahmad Ridho Putra hadir. Khairunia Anissa hadir. Dea Nurul Asia hadir. Fadilah Rizki hadir. Hildan Nurjaman hadir. Husni Siti Fatimah hadir. Kapa Regina Putra hadir. Muhammad Irfan Sofarudin hadir. Muhammad Abdurrahman hadir. Kemarin kita itu belajar yang namanya teknologi informasi ya. Nah, dalam teknologi informasi kalian itu kemarin belajar ada yang namanya dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatifnya itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu acungkan tangan? Ya, Husni. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan. Dua, terlalu mudah mengakses internet bisa menimbulkan penyalahgunaan teknologi. Ya, bagus. Ada yang itu ya. Jadi negatifnya dari pemanfaatan teknologi itu yang pertama, kalau kalian terlalu sering menggunakan teknologi dan tidak mencari sumber lain, maka kalian itu akan berpikirnya singkat, terus konsentrasinya juga singkat, ya. Nah, selain dampak negatif itu ada dampak positif. Dampak positifnya apa? Ya. Memudahkan mengakses informasi, kemajuan dalam bidang kesehatan. Ya, itu yang pertama. Ada lagi yang bisa? Nabila, ya. Meningkatkan komunikasi, sistem pembelajaran tidak terpaku kepada buku saja. Teknologi informasi itu sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan baru. Yang ketiga apa? Meningkatkan komunikasi. Ya, sok Azka. Meningkatkan komunikasi. Meningkatkan Komunikasi. komunikasi, ya. Itu ya dampak positifnya. Nah, sekarang sistem komputer ya, sistem komputer. Sebelum ke sistem komputer ya, jadi sistem komputer. Jadi kita itu belajar sistem komputer bertujuan untuk bisa mengidentifikasi ya perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Lalu mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras. Lalu yang ketiga, mampu mengidentifikasi komponen penyusunan perangkat keras. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum ke tujuan, kita akan mendengarkan dulu ya, pemanasan dulu, paparan dari yang namanya sistem komputer atau komputer itu sendiri dari seorang tokoh dunia sangat berpengaruh di dalam dunia teknologi. Kita simak baik-baik ya. Everywhere you look, computers are changing the world. Whether they're on our desktops, in our homes, our pockets, or just about anywhere else. But while most of us use this revolutionary technology daily, we don't often ask, how do computers work? In this series, you're going to learn how computers really work, starting with what makes a computer a computer.
Then you'll look at how information is represented inside the computer using tiny electrical signals going on and off at mind-boggling speeds. After that, you'll learn how computers use circuits to do everything from simple math to simulating entire virtual worlds. Next, you'll zoom out and look at the different parts of a computer that actually input, output, and store all that information. Finally, you'll take a look at what code actually is and how software controls hardware. So whether you're just curious about the devices you use every day, or you want to design the innovations of the future, the first step is learning how computers work. Kata Bill Gates, kita itu bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Komputer itu hanya bisa menjadi alat bantu, ya. Alat bantu untuk kita belajar, terus untuk memenuhi pekerjaan, ya, itu. Di masa depan katanya si teknologi itu akan semakin canggih. Dan kalian itu sebagai siswa, ya, jangan kudet, ya, kurang update, ya, tapi harus tetap update, ya. Update-nya apa? Update informasi, update cara belajar. Baik, sekarang kita masuk ke materi, ya, ke materinya. Nah, di sini, ya, di sini kita akan belajar yang namanya sistem komputer, komponen komputer, terus perangkat keras komputer. Nah, sistem komputer adalah suatu jaringan yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, yaitu menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output, ya. Terus selanjutnya sekarang kalian itu akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Nah, untuk kelompok, ya, untuk kelompok pertama, Bapak akan bagi dulu, ya, siapa saja orang-orangnya. Nah, untuk kelompok, ya, untuk kelompok pertama, yang pertama itu Ahmad Abu Patih, lalu Ahmad Ridho, terus Fadilah Rizki, Usni Siti Fatimah, lalu kelompok 3 di sini, lalu kelompok 4 di sini, ya. Ini adalah lembar kerja, ya, lembar kerja yang harus diisi oleh kalian. Nah, di sini kalian berdiskusi, ya, berdiskusi mana yang termasuk perangkat input, mana yang termasuk perangkat proses, mana yang terbuka. Ya. Nah, kalian berdiskusi, ya, perangkat input, output, proses, atau mundur. Jadi mundur dulu. Kalian setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran. Mundur sakit. Nah, ya, kalian boleh berdiskusi, ya, boleh berdiskusi. Kalian boleh berdiskusi, ya. Berdiskusi. Jawaban dulu, ya. Yang pertama, ini nomor satu itu prosesor, ya. Prosesor itu termasuk ke dalam kategori apa? Pemproses, ya. Yang kedua itu ada
micro SD ya, micro SD atau SD card ya. Yang di dalam HP micro SD kan micro SD atau SD card. Nah, nomor 2 itu micro SD termasuk ke dalam kategori apa? Kategori apa? Pemrosesan. Kategori apa? Pemroses. Storage ya. Yang betul itu adalah storage. Selanjutnya itu kalian buka komputer atau CPU yang ada di depan kalian di sini ya. Sok buka. Nah, buka. Nah, itu kalian ya secara kelompok kalian itu tuliskan apa saja yang ada di sana ya, apa saja yang ada di sana, terus cari ya fungsinya di Google. Nah, jadi gini ya, kalian itu misalkan ini ya. Nah, misalkan perangkat ini ya. Di sini ada CPU. Lalu kalian tuliskan ya, tuliskan misalkan ini RAM. Di sini ada RAM ya. RAM itu fungsinya buat apa? Ya, fungsinya buat apa? Kalian tuliskan. Nah, terus ada apa saja selain RAM di sini? Ada DVD, prosesor yang kayak gitu ya. Kalian tuliskan, lalu fungsinya itu dituliskan. Kalau sudah ya, kalau sudah fungsinya sudah dituliskan, nanti kalian itu akan presentasi, ya. Mempresentasikan, ya, mempresentasikan. Misalkan, Pak, yang ini adalah namanya RAM, ya. RAM teh buat apa? Bla 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 bla, ya, kayak gitu. So, kalian tuliskan dulu apa yang ada di sini. Ya. Tuliskan, ya. Apa yang ada di sini tuliskan, ya. So, mana dulu? Bukan juga. Tuliskan dulu ini ada apa saja di sini. Ya. So, ini tuliskan dulu yang ada di sini apa tadi ya. Ya, tuliskan dulu di atas. Terus nanti cari fungsinya itu ada apa saja. Ya. Nah, baik, ketuanya Kak Bapak, ya, Renisa, Abu, terus saya Lia, Azkar, Kadia. Kalian pilih nomor urut. Nah, baik, Kadia. Cik, nomor presentasi ke hiji saha? Presentasi ke hiji saha? Abu, ya. Berarti kelompok 1. Presentasi kedua? Kelompok 2. Presentasi ketiga? Kelompok 3. Presentasi keempat? Kelompok 4. Siapa yang jadi moderatornya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nomor 2 darat, yang 3 hadis, dan keempat cooling, dan kelima power supply, dan keenam motherboard, dan ketujuh power untuk fungsi RAM yaitu sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri bernama Hairuniani Sasudiawan dan rekan anggota saya yang bernama Idan, Muhammad, Nuraini, dan Sipa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang isi dalam komputer yang ke-1 RAM, ke-2 DVD, ke-3 prosesor, ke-4 cooling fan, ke-5 motherboard, ke-6 power supply, dan ke-7 hard disk. Sehingga hardware komputer ada yaitu RAM, hard disk, cooling, atau tempat komputer, kartu VGA, CD-ROM, memori, prosesor file. Akan mempresentasikan untuk menjelaskan tentang RAM dan hard disk. Ya, keluarkan suaranya. RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan para perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan satu waktu secara bersamaan. Hard disk sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen visual seperti DOC, PDF, MP3, dan lain-lain. Pertama, saya akan mengenalkan kelompok saya. Saya sendiri bernama Nisa dan asisten Dela, Kakak, Vivi, dan Abdul. Yang pertama akan mempresentasikan adalah Fungsinya RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ada banyak program atau aplikasi yang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. Hard disk fungsinya sebagai penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti DOS, PDF, MP3, dan lain-lainnya. Power supply adalah sebagai alat untuk membuat daya dan maju daya bagi tegangan output. Tepat. Kita akan lihat, ya, kita akan lihat kelompok 1, ya, untuk memainkan game perangkat keras, ya. Abu, Husni, sama Fadilah, ya. Oke. Boleh mulai sekarang, ya. Ya, hah? Ente, kutiluan. Jadi diskusi. Sok start. Nah. Sok. Fadilah. Terus. Husni, mana Husni? Joystick, touchpad, lalu touchscreen, submit di bawah. Kita lihat. Permainan di kelompok 2. Boleh dimulai, ya. Mana? Mulai. Oke. Itu apa? Yuli, apa itu? Salah. Ini apa? Betul.
Drum. Ya. Salah. Sebelum 3 kali salah itu bisa bermain ya. Sok, dimulai. Tuh. Oh. Ya. Mengukur. Apakah kalian itu tahu perangkat keras? Ya, perangkat keras yang tadi kita pelajari. Baik, minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar kembali ya. Minggu depan kita akan belajar kembali dengan tema perangkat lunak ya, perangkat lunak komputer. Nah, perangkat lunak komputer. Untuk minggu depan mungkin kita akan sama, ada games lagi ya. Tapi untuk hari ini ya, untuk hari ini pembelajaran hari ini pembelajaran yang kalian lakukan ya, itu dikhususkan supaya kalian itu tahu yang namanya alat-alat atau perangkat keras yang berada di dalam komputer. Karena nanti ya kedepannya kalian itu akan bekerja mungkin ya menggunakan komputer, dan dalam komputer kalau ada suatu masalah ya, kalian ingat lagi belajar kalian pas di SMP SMA nanti ya tentang hardware. Misalkan kalian itu ieu mah RAM-na kedah dipeser, RAM teh nu kumaha, oh kieu geus apal ayeuna mah. Nah, seperti itu ya. Nanti minggu depan dengan pembelajaran tentang software ya, software hardware. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya. Boleh disiapkan dulu ya, disiapkan dulu.